Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam petani Indonesia. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana melihat kondisi tanaman kita yang seperti ada di belakang saya ini, tanaman labu madu. Yang mana sejak pertumbuhan awal, pertumbuhannya itu sangat bagus. Setelah beberapa daun kemudian tumbuhan menjadi berubah secara klorosis sehingga daun itu menjadi kuning, ya, kuning kemudian mengering. Nah, setelah kami amati pola penanaman yang kami lakukan di belakang ini adalah pola penanaman secara organik. Jadi memang proses pemupukan belum kami lakukan sama sekali. Tapi semua apapun yang kita tanam itu, baik pola organik maupun dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk, itu bisa juga berpengaruh dari media tanah yang kita tanam. Nah, kita lihat setelah saya amati bahwa tanaman yang ada di belakang saya ini gejala-gejala keracunan zat besi, ya, sehingga mengakibatkan tanaman ini menjadi klorosis, ya, karena tingkat keasaman yang sangat rendah mengakibatkan proses penyerapan unsur hara itu tidak optimal. Nah, sekarang mari kita amati dulu tanamannya, kita lihat kondisinya sekarang, supaya pada saat kita menanam sayur-sayuran di sekitar pekarangan kita, walaupun kita sudah memberikan bahan-bahan organik maupun pupuk-pupuk kimia, tapi perubahan tanaman itu tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus kita pahami bahwa tanaman ini berpengaruh dari tingkat media yang tempat kita menanam karena tingkat keasaman yang sangat rendah. Baik, kita akan lihat sebentar bagaimana kondisinya. Baik sahabat Ragam Info Pertanian, inilah kondisi labu madu. Kita lihat pertumbuhannya sangat klorosis sekali, padahal awal penanaman dan labu madu ini pada saat di persemaian itu tumbuhnya sangat subur. Ya, kita lihat daun sampai mengering dan kuning seperti ini. Padahal penanaman ini kami sudah melakukan sesuai standar persiapan media, yaitu dengan penggunaan pupuk-pupuk dasar dan pengapuran juga sebelumnya. Kemudian pola persiapannya yang begitu matang yang kami lakukan, tapi memang di lahan media yang tempat kami menanam ini merupakan lahan yang sangat ekstrim sebelumnya, yang banyak mengandung kandungan zat besi, ya, karena memang lahan ini termasuk lahan pertambangan. Nah, ini juga kita lihat tanaman labu madu kami. Bisa kita lihat juga ini tanaman labu madu kami, awal pertumbuhannya itu daunnya sangat hijau, ya. Kemudian beberapa daun kemudian ke atas itu daun menjadi sangat klorosis, ya. Ini biasanya diakibatkan oleh keracunan zat-zat yang berbahaya seperti seperti zat besi. Dan tanaman ini juga kalau kami amati ini kekurangan unsur magnesium, ya, sehingga harus kita lakukan penanganan secara cepat. Nah, biasanya juga ini walaupun kita melakukan pemupukan secara kimiawi atau sintetis, ini akan tidak terlalu berpengaruh sangat signifikan kalau media yang tempat tanam ini kurang maksimal. Nah, mari kita amati lagi tanaman-tanaman lainnya. Nah, ini juga kita lihat, ya, awal pertumbuhannya itu sangat bagus. Setelah beberapa daun kemudian itu akan berubah. Dan hampir semua tanaman yang kami tanam, ya, setelah kami amati itu memang perubahannya sangat berubah sekali. Ini kita lihat pertamanya daunnya sangat bagus, subur. Lama-lama dia keracunan karena akar itu sudah mulai menyebar ke permukaan tanah, sekitaran tanah ini, yang mana di sekitar tanah ini masih banyak kandungan-kandungan zat besi yang meracuni tanaman ini. Nah, saya sudah lakukan langkah awal tadi sebelumnya, saya sudah lakukan pengapuran. Ini saya tambahkan pengapuran setelah kami amati. Ya, setelah kami amati dari alat ukur pH yang kami gunakan ini, ya, memang alat ini wajib kita miliki buat petani dalam suatu budidaya tanaman, karena alat inilah yang menentukan tingkat kesuburan dari suatu tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita tanam ini, tingkat keasaman yang dibutuhkan. Setelah saya mengukur, ya, usahakan pada saat pengukuran menggunakan alat ukur ini tanah dalam keadaan basah. Bisa kita amati dari alat ukur yang kami gunakan ini bahwa di sekitaran tanah media penanaman labu madu yang kami tanam ini mempunyai pH yang sangat di bawah standar, yaitu hanya sekitar 5. Jadi
inilah yang mengakibatkan proses penyerapan unsur hara itu tidak maksimal diterima oleh tanaman, sehingga tanaman menjadi klorosis seperti ini dan mengakibatkan kekeringan pada daun. Nah, ini kita lihat pH-nya hanya sekitar 5. Nah, padahal di labu madu ini kebutuhan tingkat derajat keasaman yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan agar proses penyerapan unsur hara itu lebih maksimal itu membutuhkan pH di atas 6 ya. Jadi masih kekurangan sekitar 1 strip dari alat ukur ini, dan hampir semua saya ukur memang rata-rata lahan ini belum maksimal karena memang kami baru perbaikan dalam 1 bulan ini. Ini malah kita lihat pH-nya di tanaman labu madu ini hampir hanya 4,5 indikator yang menunjukkan alat ukur pH ini. Nah, makanya saya sudah lakukan penanganan secepat mungkin, walaupun sudah ada tanaman ini kita bisa lakukan lagi pengapuran. Ini hampir semua saya sudah lakukan pengapuran setelah kami amati gejala-gejala sehingga kenapa tanaman ini klorosis. Ini bisa kita cek juga ya. Ya, hampir memang kami ambil sampel dari rata-rata pH yang kami ambil dari lokasi lahan penanaman kami ini. Memang pH-nya masih di bawah standar, yaitu di bawah 5. Jadi itu belum layak untuk proses penanaman ini. Saya masih lagi persiapan penanaman. Kita lihat saya sudah melakukan pengapuran lagi yang kedua. Setelah persiapan saya membuat bedengan ini ya, ini lokasi rencana penanaman semangka. Di sini nanti kami akan tanami cabai dan tomat. Nah, itu sekarang sudah ada tanaman timun yang kami tanam ya, walaupun belum kami pasang lanjaran karena kesibukan, jadi kita biarkan dulu. Nah, kami cek ini, lihat ini agak pertumbuhannya masih maksimal, karena kalau kita cek dari tingkat keasaman tanahnya itu bisa kita perhatikan. Nah, ini kita lihat sudah masuk layak standar karena berada pH-nya sekitar 6, karena memang sebelumnya pengapuran juga saya sudah lakukan, tapi untuk menaikkan derajat keasamannya sampai 7 saya harus melakukan lagi tambahan. Tapi kita lihat kalau pH sesuai dengan media tanam itu, kita lihat daun lebih kelihatan hijau ya, hijau karena penyerapan unsur hara itu lebih diserap oleh tanaman sehingga tidak menyebabkan keracunan zat-zat yang lain seperti itu. Ini kita lihat pertumbuhannya agak vigor ya. Ya, karena memang derajat keasamannya sudah memenuhi standar dari proses budidaya timun ini. Ini bisa kita lihat ya, rata-rata mencapai 6 ya, seperti ini. Jadi kita lihat beda sekali pertumbuhannya. Ya, ini juga ada tanaman kacang tanah yang tertanam, ada sebagian yang sangat klorosis betul, tapi setelah kami lakukan perubahan media tanah, ini sampai daunnya juga menguning. Nah, kita lihat pH-nya hanya 5,5, bisa diperhatikan 5,5 berarti tidak sesuai tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Nah, ini persiapannya sampai klorosis. Ini juga ada tanaman ubi jalar, sudah mulai ada perubahan setelah saya melakukan perbaikan media. Nah, kita lihat pH-nya 6 ya. Kita lihat pH-nya 6, indikator yang paling bawah ini bisa dibaca. Hanya akan berpengaruh pada saat proses tumbuhan tanaman. Kita lihat daunnya lebih vigor terus ya, seperti ini. Tapi saya akan masih memberikan pengapuran ya, dengan menaikkan keasaman dari tanah ini hingga mencapai netral. Baik sahabat Ragam Info Pertanian, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan pada tanaman yang kita tanam. Apabila Anda mendapat gejala seperti ini, jangan langsung melakukan pemupukan ya. Jadi solusi yang pertama Anda lakukan adalah lakukanlah segera pengukuran tingkat pH tanah. Biasanya walaupun kita melakukan pemupukan itu akan menjadi racun buat tanaman juga, bukannya menjemurkan tapi menjadi racun. Jadi alangkah awal harus kita melakukan alat pengukuran tanah seperti ini untuk mengetahui tingkat derajat keasamannya. Nah, setelah tingkat derajat tanaman sesuai, nah, bisa kita melakukan dengan menambahkan pupuk-pupuk sintetis untuk merangsang proses tumbuhnya kembali tanaman ini menjadi lebih subur dan lebih hijau. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana penanganan
tanaman yang mengalami klorosis seperti ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau usulan dari video kami ini, silakan hubungi kami di layanan WA kami. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman dan salam petani Indonesia.